Halo semuanya, kami dari kelompok 9 Praktikum Statistika Sains Data kelas RA akan menjelaskan hasil praktikum kami di minggu ketiga yaitu tentang regresi logistik. Berikut terdapat nama-nama dari anggota kelompok kami. Oke, di sini langkah yang pertama yaitu kita akan memanggil library yang kita butuhkan. Di sini terdapat 6 library. Yang pertama itu ada library Broom. Broom sendiri di sini digunakan untuk merapikan hasil output kita dari model statistik yang ada. Dan Broom ini sendiri membantu mengubah output yang tidak terstruktur menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diolah seperti data frame. Dan yang kedua itu terdapat library Data Explorer. Data Explorer ini sendiri menyediakan fungsi-fungsi yang memungkinkan kita untuk melakukan eksplorasi data secara cepat dan efisien. Data Explorer ini sendiri sudah termasuk ringkasan data, visualisasi data, analisis korelasi, dan deteksi outlier. Dan yang ketiga di sini ada library grid, di mana library grid ini memungkinkan untuk kita bisa membuat grafik yang lebih kompleks dan disesuaikan secara lebih rinci. Dan selanjutnya di sini terdapat library ESLR, di mana ESLR ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya untuk mengakses dataset, untuk plotting data, membangun model regresi linear, untuk ringkasan model, membuat prediksi, dan lain-lain. Dan yang kelima di sini ada library PCL, di mana library PCL ini memiliki banyak banget fungsi. Nah, di antaranya itu membangun model regresi logistik multinomial, model regresi Poisson, analisis cluster, dan sebagainya. Dan di sini yang terakhir terdapat library Tidyverse, di mana Tidyverse ini merupakan kumpulan paket dalam program R yang dirancang untuk membuat analisis data lebih mudah dan lebih konsisten. Dan di Tidyverse ini sendiri mencakup paket-paket seperti ggplot, untuk visualisasi data, untuk manipulasi data, untuk membuat data menjadi format yang rapi, dan lain-lain. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan perintah untuk memuat dataset dengan nama default ke dalam lingkungan kerja pada saat ini, di mana dataset atau default merupakan salah satu dataset yang disertakan dalam paket ESLR. Dataset ini berisi informasi tentang pembayaran kartu kredit oleh 10.000 pelanggan. Dan variabel-variabel dalam dataset ini yaitu yang pertama ada terdapat default, di mana default merupakan variabel biner yang menunjukkan apakah pelanggan tersebut mengalami default pembayaran, dengan angka 1 menunjukkan ya dan angka 0 menunjukkan tidak. Variabel yang kedua yaitu student, di mana student merupakan variabel biner yang menunjukkan apakah pelanggan tersebut mahasiswa, dengan angka 1 menunjukkan ya dan angka 0 menunjukkan tidak. Variabel yang ketiga yaitu balance, di mana balance merupakan jumlah saldo bulanan rata-rata pada kartu kredit. Dan yang terakhir, itu terdapat variabel income, di mana income merupakan pendapatan tahunan dalam ribuan dolar. Dengan menggunakan perintah seperti di gambar, maka dataset atau default akan dimuat ke dalam sesi R kita dan kita dapat langsung mulai menganalisis data tersebut tanpa menuliskan jalur file atau memuatnya secara manual. Perintah selanjutnya yaitu help default, di mana help default dalam R sendiri ini digunakan untuk mendapatkan bantuan atau dokumentasi tentang objek atau fungsi dengan nama default. Dan pada konteks ini, karena default merupakan nama dataset, maka perintah ini akan memberikan dokumentasi atau deskripsi tentang dataset default yang dimuat dalam sesi R kita. Dan dokumentasi ini akan memberikan informasi tentang struktur dataset, arti dari setiap variabel, serta contoh penggunaan dataset tersebut. Dan perintah selanjutnya yaitu glimpse default, di mana perintah ini sendiri akan menampilkan beberapa baris pertama dari dataset default sendiri, beserta informasi tentang tipe data dan nilai-nilai dalam setiap kolom, serta membantu kita untuk memahami struktur dan konten dataset dengan cepat. Selanjutnya yaitu baris kode summary default, di mana fungsi summary ini digunakan untuk memberikan ringkasan statistik deskriptif dari objek yang disebut dengan default atau data frame default. Adapun output dari fungsi tersebut dapat dilihat sebagai berikut dengan penjelasan untuk setiap barisnya, yaitu sebagai berikut. Pada baris pertama yaitu menunjukkan label kolom dari data frame, yaitu default, student, balance, sama income.
Lalu di baris kedua dan ketiga menunjukkan frekuensi atau jumlah observasi untuk setiap kategori dalam kolom default dan student. Misalnya ada 9.667 observasi dengan label no dan dalam kolom default, sedangkan pada student terdapat 7.056 observasi dalam label no dan 333 observasi dengan label yes pada default dan 2.944 observasi dengan label yes pada student. Lalu baris keempat hingga akhir merupakan statistika deskriptif untuk kolom-kolom numerik, yaitu balance dan income, di mana dari data tersebut terdapat median, mean, kuartil 3 sampai max. Dengan demikian, output ini memberikan gambaran singkat tentang distribusi statistika deskriptif yang dapat berguna untuk memahami karakteristik dan struktur data yang sedang dianalisis. Lalu terdapat baris kode plot histogram di mana fungsi ini digunakan untuk menggambarkan histogram dari variabel-variabel dalam data frame default. Namun, untuk memberikan penjelasan lebih rinci tentang baris kode ini, kita perlu mengetahui struktur dari data frame default tersebut. Adapun maksud penjelasan lebih rinci dari data frame itu dapat dilihat pada summary default sebelumnya, pada bagian balance dan income, karena pada histogram ini ditampilkan histogram dari balance dan income dengan sumbu X yaitu value dan sumbu Y adalah frekuensi. Dalam pembuatan histogram, terdapat 4 nilai penting, yaitu ada kuartil 1 dan 3, median, dan mean yang dapat dilihat pada summary default sebelumnya. Lalu terdapat fungsi plot bar default. Ini diasumsikan sebagai fungsi yang dibuat untuk memplotkan bar plot dari variabel default dalam suatu dataset. Adapun output dari plot bar ini berupa sebuah diagram batang yang menunjukkan jumlah observasi pada frekuensi dan jumlah masing-masing nilai dalam variabel default, yaitu yes dan no. Lalu mengapa hanya ada 2 saja pada outputnya? Karena default dan student yang hanya memiliki hasil biner, yaitu yes dan no, yang bisa dijadikan sebagai variabel terikat. Jadi default dan student ini merupakan variabel terikat dari dataset default. Sesuai dengan syarat dari regresi logistik bahwa variabel terikat haruslah biner. Lalu terdapat fungsi plot box plot, di mana fungsi ini digunakan untuk membuat box plot dari balance dan income yang merupakan variabel dependent. Dan dari box plot tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu di antara box plot balance nilai yes lebih banyak daripada nilai no. Sedangkan pada income nilai yes dan no memiliki nilai yang setara atau sama. Di sini terdapat 2 sintaks, yang mana 2 sintaks ini berisi perintah untuk membuat 2 box plot secara terpisah yang membandingkan distribusi saldo bulanan rata-rata antara mahasiswa dan non-mahasiswa dengan mempertimbangkan apakah mereka mengalami default atau tidak. Selanjutnya ini merupakan sintaks yang sama dengan sintaks sebelumnya, namun yang membedakan yaitu variabel. Variabel dalam kasus ini yaitu variabel income. Dan tujuannya sama, yaitu untuk membandingkan distribusi antara mahasiswa dan non-mahasiswa dengan mempertimbangkan apakah mereka mengalami default atau tidak. Selanjutnya adalah pemodelan untuk menentukan estimasi dan inferensinya. Di sini adalah codingan untuk menentukan binomialnya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan binomialnya, kita di sini memvisualisasikan logistik regresinya. Berikut adalah codingan untuk regresi. Oke, di sini saya akan membahas hasil dari interpretasi koefisien, yang dimana sintaks dari Rick-Log dollar coefficients ini memberikan hasil intersepsinya itu minus 10.6513 sekian, dan balance-nya itu adalah 0,0054 sekian, dan bisa kita bulatkan menjadi 0,0055, yang artinya hasil dari beta 1 sama dengan 0,0055 yang berarti positif. Itu berarti membesarnya tagihan akan meningkatkan peluang gagal bayar. Nah, jadi peluang pengguna kartu kredit yang lebih besar tagihannya memiliki resiko 0,0055 kali lebih besar untuk gagal bayar. Atau lebih tepatnya lagi, peningkatan 1 unit tagihan berhubungan dengan meningkatnya log odds gagal bayar sebesar
0,055 unit. Lalu selanjutnya, eksponen Rake-Log dollar coefficient dapat dihasilkan bahwa pada hasilnya ini terlihat bahwa nilai rasio odds-nya itu perubahan balance-nya itu adalah 1,00551 yang dapat diartikan bahwa ketika tagihan kartu kreditnya meningkat meningkat $1, maka kemungkinan kejadian kredit macetnya itu meningkat sebesar 1,005551 kali dibandingkan tagihannya tetap. Lalu kemudian adalah Confin Rake-Log, yang dimana di sini dapat dihasilkan bahwa intersepsinya itu -11,38 dan balance-nya itu 0,005078 di angka 2,5%, sedangkan di angka 97,5%-nya itu intersepsinya ada di -9,966 dan balance-nya itu ada di 0,0054 yang tadi ya. Lalu untuk kita memeriksa prediksi, kita dapat menggunakan sintaks predict Rake-Log new data sama dengan data frame balance-nya 1000 karena kita akan memprediksi peluang kredit macet jika besar tagihan seseorang nasabah itu adalah sebesar $1.000 ya. Permisalannya adalah $1.000 dan types-nya itu response ya. Dan dapat dihasilkan bahwa 0,00572 yang artinya seseorang memiliki jumlah tagihan sebesar $1.000 dapat diprediksi memiliki peluang kredit macet sebesar 0,0057 sekian. Lalu untuk categorical independence variabelnya bisa kita lihat di Rake-Log 2 GLM default student data, default family binomial, dan untuk melihat hasilnya itu bisa kita summary di Rake-Log ini. Jadi kita dapat diperlihatkan ya sintaksnya. Oke, kita masih menggunakan categorical independent variable karena kita akan memisahkan data frame response antara yes dan no-nya itu siswa ya, sebuah siswa. Kita akan menggunakan dua sintaks berikut yang dimana sintaks ini berdasarkan yes atau no ya. Nah, jika kita lihat hasilnya di sini, sintaks yang predict yang berdasarkan respons students-nya itu yes, itu hasilnya adalah 0,0431 sekian. Sedangkan yang responnya no itu hasilnya 0,29 sekian. Oke, setelah kita memisahkan antara dua kategori variabel independen yaitu yes dan no, kita akan menggunakan sintaks lagi untuk membuat multiple logistic regression ya, regresi dengan menggunakan sintaks full mode GLM default data default family binomial. Nah, setelah itu bisa kita lihat agar hasilnya itu disumerikan summary full mode. Nah, bisa dilihat bahwa hasilnya ini adalah bahwa pola pengaruh perubahan penjelas itu tidak seperti sama yang dihasilkan pada model sebelumnya, yaitu model categorical independent yang tadi kita cari. Itu sebelumnya itu hanya menggunakan satu perubahan penjelas yang dimana sebelumnya itu student yang responsnya yes itu bernilai positif. Selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu untuk memodelkan hasil evaluasi yang tadi telah diperhitungkan. Selanjutnya kita memakai data baru. Di sini adalah codingan untuk melakukan eksplorasi data. Setelah kita mengeksplorasi data, di sini kita menampilkan data yang sudah dieksplorasi tadi untuk mengecek apakah data tersebut sudah sesuai atau belum.
Oke, pada step kali ini kita akan menggunakan summary untuk melihat ringkasan statistik untuk dataset loan. Jadi hasil yang didapat atau bisa dilihat dari gambar itu statistik deskriptif untuk variabel seperti income, purpose, FICO, DTI, dan loan IMNT. Jadi hasil ini nih menunjukkan nilai-nilai minimum, kuartil pertama, median, rata-rata, dan nilai maksimum untuk setiap variabel yang ada. Nah, lalu kita menggunakan tabel loan dollar good itu untuk menghitung frekuensi klasifikasi good dan bad dalam data pinjaman. Nah, jadi output yang terlihat pada gambar itu menunjukkan jumlah pinjaman bad sebanyak 6.371 dan good sebanyak 36.164. Oke, pada step kali ini kita akan menggunakan fungsi loan dollar good as vector loan dollar good. Nah, jadi code ini nih kita gunakan untuk mengubah kolom loan dollar good dari dataset loan menjadi tipe data vector. Nah, untuk melihat hasil dari code sebelumnya, kita menggunakan loan. Jadi hasilnya itu akan menjadi kolom loan dollar good yang telah diubah tipe datanya menjadi vektor. Nah, jadi fungsi ini atau step ini nih akan memudahkan kita untuk menganalisis lebih lanjut seperti pembuatan model atau visualisasi data sih. Oke, pada step kali ini kita menggunakan set sheet di mana kita mengatur set sheetnya itu ada di 5.815 di mana kita menggunakan set sheet ini untuk membangkitkan pembilangan acak agar hasil sampling dapat direproduksi. Nah, gunanya ini nih untuk membagi data nantinya, di mana bisa dilihat dari code di baris bawahnya, di mana sampel dan train dan test, di mana itu kita mencoba membagi data train dan data test. Dan untuk data train itu kita membaginya itu berisi menjadi 80% dari dataset loan. Lalu data testnya itu kita memberi isi 20% dari dataset loan. Lalu pada model, di sini kita memanggil atau membangun model regresi logistik dengan variabel respon good dan prediktornya Vico, DTI, loan IMT, dan purpose. Lalu untuk kita ingin melihat hasilnya itu di mana kita mencoba menggunakan summary. Nah, bisa kita lihat dari output outputnya itu di sini ditunjukkan bahwa variabel Vico memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel respon good, sedangkan variabel DTI dan loan IMNT tidak signifikan. Nah, bisa dilihat juga itu terdapat juga prediktor dengan kategori purpose yang signifikan seperti edukasi atau edukasional. Oke, pada step kali ini kita akan mengevaluasi model regresi logistik yang sudah kita bangun tadi, di mana pada baris pertama code kita menggunakan tes dalam prediksi, di mana baris ini nih menggunakan model yang sudah kita bangun tadi dengan regresi logistik untuk nantinya kita latih untuk membuat prediksi pada dataset tes. Nah, nantinya hasil dari prediksi itu disimpan dalam kolom baru prediksi di dataset tes. Lalu pada baris kedua, di mana baris kedua itu yaitu tes dollar good rate atau tes dollar good prediksi, di mana fungsi code ini nih kita akan mengklasifikasikan setiap prediksi, bisa dilihat dari code ini, setiap prediksi itu sebagai good jika nilai prediksi lebih besar dari 0,80 dan sebagai bad jika di bawahnya. Nah, lalu pada code baris di bawahnya yaitu tes good bread as vector, di mana kita akan menggunakan atau mengubah kolom good bread itu yang berisi klasifikasi prediksi menjadi vektor. Nah, seterusnya baris paling bawah di mana kita akan mencoba mengevaluasi model menggunakan confusion matrix. Nah, dengan cara menghitung matriks konfusinya itu
menggunakan paket caret itu. Terus membandingkan prediksi good dengan nilai sebenarnya. Good dari dataset tes. Nah, bisa kita lihat dari output confusion matrix dan statistiknya ini eh kita bisa lihat di sini ya, bahwasannya data bad yang diprediksi dan ternyata bad itu ada 418 dan diprediksi bad ternyata good itu ada 1272 dan diprediksi good ternyata bad itu ada 869 dan diprediksi good ternyata good itu ada 5949. Itu untuk confusion matrix-nya. Nah, lalu di sini kita akan melihat beberapa akurasi di mana kita ingin melihat awalnya itu ingin melihat model akurasinya. Di sini kita mendapatkan 74,83% dengan interval kepercayaan 95% antara 73,9% hingga 75,75%. Nah, lalu kita akan mengidentifikasi kelas good dengan benar adalah 83,28%. Itu sensitivity-nya itu. Lalu spesifikasinya itu kita em, ingin menghitung tingkat keberhasilan model dalam mengidentifikasi kelas bad dengan benar adalah 32,48%. Lalu pada nilai prediksi positif, di mana proporsi prediksi good yang benar adalah 87,25%. Dan nilai prediksi negatif itu atau proporsi prediksi bad yang benar adalah 24,73%. Terima kasih. Oke, pada step ini bisa dilihat dari code di gambar. Nah, jadi fungsi ini nih kita gunakan untuk mengubah output yang tadinya confusion metric pada slide sebelumnya, itu kita ubah menjadi format data yang lebih mudah dibaca. Jadi fungsi ini mengambil informasi statistik dari model seperti koefisien dan p-value. Lalu outputnya bisa kita lihat dari gambar di sini, yaitu yang pertama adalah akurasi. Nah, jadi bisa kita lihat dari nilai akurasi dari estimate, lalu conflow, lalu conflight gitu kan. Nah, lalu ada kappa. Kappa itu ukuran kesesuaian yang disesuaikan untuk kesempatan. Lalu ada MC Neymar, lalu ada sensitivity, spesifikasi gitu-gitu. Lalu di sini ada post spread value di mana itu nilai proporsi prediksi positif yang benar dan negatif prediksi value di mana proporsi prediksi negatif yang benar. Di situ terus ada presisinya, ketepatan prediksi positif model, lalu ada recall. Recall itu kemampuan model untuk mengidentifikasi semua kasus positif yang relevan. Lalu ada F1 score, di mana F1 score ini yaitu adalah harmonic mean dari presisi dan recall. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai regresi logistik dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya.